Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi aritmatika sosial pada pokok bahasan bruto, neto, dan tara. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Apa sih bruto, neto, dan tara itu? Nah, bruto itu adalah berat kotor barang atau berat barang beserta tempatnya. Kalau tara itu adalah berat kemasan atau berat tempat suatu barang. Nah, sedangkan neto itu adalah berat bersih barang atau berat barangnya saja. Nah, kita lanjut saja pada rumusnya bruto, tara, dan neto. Nah, kalau untuk mencari bruto itu tara ditambah neto. Kalau untuk mencari tara itu bruto dikurangi dengan neto. Kalau untuk mencari neto, bruto dikurangi tara. Bagaimana persentase tara? Itu tara per bruto dikali 100%. Kalau untuk persentase neto, itu neto per bruto dikali dengan 100%. Nah, untuk kalian lebih jelasnya, apa sih bruto, tara, dan neto? Nah, di sini ada hubungan antara bruto, tara, dan neto. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh beras dalam karung. Nah, pasti kalau membeli sesuatu, misalkan beras satu sak ya, satu karung, itu nanti ada bruto, tara, dan neto. Nah, brutonya apa? Brutonya itu berat beras dan karungnya. Nah, jadi berat kotor antara beras dan kemasannya. Kemudian kalau tara itu berat karungnya saja. Jadi hanya kemasan saja, wadahnya saja, itu namanya tara. Kemudian kalau neto itu berat berasnya saja, jadi cuma barangnya saja ya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa bruto, tara, dan neto itu saling berkaitan, yakni bruto itu berasal dari penjumlahan antara berat beras atau barang sebagai neto dan berat karung atau kemasan sebagai tara. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu benda memiliki bruto 5 kg dan neto 4,5 kg. Tentukan tara benda tersebut. Nah, bruto tadi apa sih? Nah, bruto tadi adalah berat barang dan kemasannya. Kalau neto itu adalah barangnya saja. Kalau tara itu kemasannya. Jadi kita mencari tara atau kemasannya ya. Nah, caranya gimana? Yaitu tara itu sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Brutonya berapa? 5 kilo. Dikurangi dengan netonya 4,5 kilo. Jadi taranya 0,5 kilo. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa tara benda tersebut sebesar 0,5 kilo atau setengah kilogram ya. Atau setengah kilogram. Nah, kita lanjut ya contoh soal berikutnya. Suatu benda memiliki neto 10 kg dan tara 500 gram. Tentukan bruto benda tersebut. Nah, sekarang di sini kita mencari bruto, berat kotornya. Berarti kalau bruto itu nanti tara ditambah dengan neto, ya kan? Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu ini. 10 kilo ini kita jadikan menjadi gram ya. Nah, 10 kilo berapa gram sih? 10 kilo itu 10.000 gram. Nah, setelah itu baru kita mencari brutonya. Nah, kalian boleh terserah atau misalkan gram ini dijadikan kilo boleh. Nah, tapi lebih mudahnya kilo aja yang dijadikan gram ya. Taranya berapa? 500 gram. Netonya 10.000 gram. Nah, jadi kita jumlahkan 10.500 gram. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa brutonya itu 10.500 gram atau 10,5 kilogram. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Suatu benda memiliki bruto 6 kg dan tara 500 gram. Tentukan persentase neto benda tersebut. Nah, sekarang kita mencari persentase netonya. Jadi nanti kita harus mencari neto dulu.
Setelah kita tahu netonya, baru kita persentasekan ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita buat aja dulu. Ini 6 kilo diubah menjadi gram. Diubah menjadi gram. Nah, 6 kilo berapa gram? 6 kilo itu 6.000 gram. Jadi netonya bruto dikurangi dengan tara. Brutonya berapa? 6.000 gram dikurangi taranya 500 gram. Jadi netonya sebesar 5.500 gram. Nah, setelah tahu besar netonya, baru kita mencari persentase netonya. Nah, caranya gimana? Neto per bruto dikali dengan 100%. Netonya berapa tadi? 5.500. Brutonya tadi 6.000. Jadi 5.500 per 6.000 dikali dengan 100% ya. Ini kita hilangkan biar lebih mudah. Baru nanti 100 ini dibagi dengan 60, hasilnya nanti dikali dengan 55. Nanti hasilnya ketemu 91,67%. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase neto itu sebesar 91,67%. Nah, selanjutnya. Nah, di sini sebuah kaleng susu bertuliskan neto 400 gram. Setelah dibeli, kaleng susu yang masih utuh tersebut ditimbang di rumah dan didapat beratnya 550 gram. Berapakah persentase taranya? Nah, di sini netonya 400 gram. Berarti kalau ini seluruhnya berat 550 gram, berarti yang 550 gram ini adalah bruto. Nah, nanti kita mencari taranya dulu, baru nanti kita mencari persentasenya ya, persentase taranya. Nah, caranya gimana kita mencari taranya? Jadi, bruto itu dikurangi dengan neto ya. Taranya sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Brutonya 550 gram, netonya 400 gram. Jadi taranya sebesar 150 gram. Nah, setelah kita mencari tara tadi apa? Tara tadi adalah berat kemasannya ya, atau wadahnya. Jadi wadahnya 150 gram, baru kita mencari persentase taranya. Jadi tara per bruto dikali 100%. Taranya 150 per 550 dikali 100%. Ini kita coret, jadi 100 dibagi 55, kemudian dikali 15. Hasilnya 27,27%. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa persentase taranya itu adalah 27,27%. Nah, kita lanjut ya soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 8 karung beras dengan bruto masing-masing 75 kg dan taranya 2%. Berapa yang harus dibayar oleh pedagang-pedagang tersebut jika harga tiap kilogram beras itu 2.500? Nah, berapa ya besarnya? Nah, kita harus mencari dulu taranya. Caranya gimana? Persentase tara dikali dengan bruto. Persentase taranya tadi 2% kan? Nah, ini 2% dikali dengan brutonya 75 kilo. Jadi 2% dikali 75 kilo ketemu 1,5 kilo. Nah, setelah ketemu taranya 1,5 kilo, baru kita mencari netonya. Netonya berapa? Neto itu tadi kan berat berasnya saja. Nah, kita mencari berat berasnya saja ya. Jadi bruto dikurangi tara. Brutonya tadi 75 kilo. Taranya 1,5 kilo. Jadi berat bersihnya atau netonya atau berat berasnya saja itu tadi 73,5 kg. Setelah itu yang harus dibayar oleh pedagang-pedagang itu pada tiap kilogram beras itu adalah netonya tadi dikali dengan harga beras. Netonya berapa? 73,5 kilo. Harga berasnya berapa? 2.500. Jadi 73,5 kg dikali 2.500 rupiah. Ketemunya 183.750 rupiah. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.